Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita segala puji bagi Allah. Kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berhadir di sini dalam acara pengibasan budaya positif di SMAN 1 Bati-Bati. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil kiamat. Yang ulun hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Bati-Bati dan pengajar praktik CGP Angkatan 11 Bapak Pendi Kurniawan SPD, serta yang kita banggakan Ibu Pida Ismaya SPD dan seluruh rekan-rekan yang hadir di ruangan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sana Aryani. Saya salah satu pendidik di SMA Negeri 1 Bati-Bati yang hari ini dipercayakan menjadi pembawa acara pada kegiatan kita yang cerah ini. Berikut saya bacakan susunan acara pengibasan budaya positif di SMA N1 Bati-Bati oleh CGP Pida Ismaya SPD. Acara pertama pembukaan. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga sambutan kepala sekolah. Acara keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGP. Acara kelima diskusi dan tanya jawab. Acara keenam refleksi. Dan acara ketujuh doa atau penutup. Baik, kita mulai saja acara pada hari ini, yaitu dengan pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Kita masuki acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas izinnya pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini. Salah satunya adalah mengikuti pengibasan atau desiminasi. Ibas, Pak jadi ibas apa? Pengibasan. Artinya ketika memang salah seperti Bapak ya, karena Bapak Ibu diciklat Fatihah nanti diibaskan, ditularkan kepada sesama. Setelah banyak pengibasan, disampaikan berbahasanya desiminasi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Fendi Kurniawan SPD selaku pengajar praktek CGP calon guru penggerak angkatan ke-11 ya. Ibu Fida selaku CGP, kemudian Bapak Ibu guru yang dipilih untuk mengikuti pengibasan pada hari ini. Pertama, terima kasih kepada Pak Fendi selaku PP yang kedua kali ya, dua. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa menyertainya dalam kegiatan karena ada kegiatan di lain. Dan pada hari ini topik kita adalah tentang budaya positif atau disiplin positif. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang menamakan materi pelatihan disiplin positif. Kuliah sudah ya, aksi nyata sudah alhamdulillah. Jadi ada pengetahuan awal. Kuliah ada Irma sudah alhamdulillah. Ustaz sudah belum ya, nanti biar di PMN itu ada materi disiplin positif, itu di sela-sela biar tidak mengajar, biar nonton videonya. Kemudian kalau sampai aksi nyata berarti udah bagus ya. Saya belum udah lama menyelesaikan disiplin positif tadi, tapi belum sempat membuat aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, pergeseran pelayanan interaktif tadi di kurikulum Merdeka, salah satunya kita adalah menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Kalau dulu kita saya sendiri suka langsung menghukum, ya, kemudian mempunis anak dan seterusnya. Itu kalau kita sudah mendapatkan pengetahuan awal tentang materi disiplin positif, maka perlahan-lahan itu bisa dikurangi dengan pemberian hukuman. Pak Bir sudah menamakan, Pak Bir sekarang tidak skala yang jumlah, karena beliau sudah mencoba mempraktekkan budaya positif. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena di kurikulum kita itu sekarang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada anak tersebut. Karena itu kita harus mengajunya ke sana. Tidak mudah, tapi harus secara perlahan kita setiap proses pembelajaran tadi harus mengacu pada kebutuhan peserta didik kita. Nah, salah satunya ketika kita menerapkan budaya positif tadi, itu ada langkah-langkah yang disampaikan oleh Bu Fida dan kami selaku orang yang dibayar untuk mengelola sekolah ini menyambut baik kegiatan seperti ini. Setiap kegiatan itu ada desiminasi, ada pengimbasan. Kalau bahasa Jawa itu ketok tular, Jawa itu ketok tular, ketok tular bahasa Jogja, menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tapi bukan menggosipnya, bukan menggosip kebenaran,
ilmu yang didapat kemudian disebarluaskan, bahasa kerennya diibaskan tadi, bahasa Inggrisnya diseminasikan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Tidak harus dalam formal seperti ini, ambil Bapak Ibu bercanda, dua, tiga, terusnya itu bisa mendiseminasikan apa yang biar dapat, pengalaman yang biar dapat, itu bisa disampaikan ke dekan Jawa. Nah, tema hari ini tentang budaya positif, nanti biar disampaikan oleh CGB kita, akan sebelah itu tidak, saya tidak akan masuk ke sana. Ya, beliau menyampaikan tentang materi budaya positif tadi, dan intinya kaitan semuanya membuat positif. Terima kasih kepada Pak Iwan, Pak Fendi, itu selaku PP, dan mohon digiling untuk bidang selaku CGB agar bisa tujuan target awalnya adalah menyelesaikan program. Target yang realnya sejatinya adalah bisa mendapatkan pengetahuan yang kemudian bisa mempraktikkan dengan baik, sehingga moto dari penggerak tersendiri adalah penggerak adalah terakhir masih kan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini salah satu upaya kita dari CGP-nya, menggerak, tergerak, bukan lagi saya tadi tergerak, ya tergerak. Artinya kita mengikuti apa perubahan yang disampaikan pemerintah, itu bisa tergerak, bergerak setelah level dunia dan bergerak. Artinya kita action, sudah ke aksi nyata. Yang ketiga adalah menyampaikan gerakan ke tempat jalan. Mudah-mudahan kita semuanya sesuai kemampuan kita, yang senior, balita, biar berusaha cepat tenaga bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Sesuai, turun tidak terlalu memaksa, biar harus gini. Bu Rahimah sesuai kemampuan biar bisa menggerakkan di mana, biar laksanakan. Pak Ustaz nama juga ya mudah-mudahan insya Allah lebih hebat lagi dapat bisa menggerakkan. Minimal kita berada pada tingkat bergerak itu aksi. Kalau bergerak itu aja, oh iya ya, tapi kalau bergerak kita bisa mengimplementasikan apa yang perubahan-perubahan di dunia pendidikan yang kita laksanakan. Nah, di level di terakhir, insan kamilnya dia dalam agama itu bisa menggerakkan agar semua itu bisa satu komunitas, satu tujuan bersama, dan kesepahaman kita terhadap budaya positif. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tunggu angkatan ke-12, ada kayaknya Bapak Ibu yang sudah mendaftar? Belum ada teman? Belum ada masih. Kalau tidak ada, berarti sudah tertutup itu ya, berarti ya. Iya, berarti untuk kuota katalog tidak ada, berarti kita punya dua, mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Akhir tinggal sedikit lagi, tinggal 1,5 bulan lagi, 1 bulan lagi. Ya, semangat aja, jangan putus asa. Ya, jangan dibalik ya. Kalau kita kan gayanya tetap putus asa, jangan semangat dia di dunia anak-anak. Kita ambil semangat. Bu Fida ini luar biasa, ada beban tanggung jawab luar biasa dari CGP, kemudian ada modeling, piloting, PDG ya. Kemudian yang lainnya muncul, biar cek kan Bu Danila, adakah? Belum. Atau biar baru masuk. Kalau itu kan ya ada perubahan, ada belum juga ya. Pantau di CPKB. Kalau saya mantau sudah nggak ada perubahan, Bu. Yang saya tidak, Bu Rika kayaknya nggak ada perubahan di CPKB.
Yang masih muda-muda pantau ada kesempatan apa itu nanti jangan sampai ketinggalan informasi dari sana. Demikian. Bapak Ibu ya, ini seri kita ya. Dengan merupakan kegiatan pengibasan diseminasi budaya positif pada hari ini kami nyatakan resmi. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berkuasa selalu mempermudah usaha kita. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 11 Bapak Pendi Kurniawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhormat Bapak Taslim, Kepala Sekolah SMAN 1 Batu-Bati, dan berhormat juga Dewan Guru, staf Dewan Guru SMA Negeri 1 Batu-Bati. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini menjelang siang dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi mohon maaf, bukannya kami bukan menggurui ya, di sini saling berbagi saja. Bu Bida akan berbagi tentang terkait budaya positif. Materinya banyak sekali, mungkin beberapa saja yang dia ingin sampaikan karena materi budaya positif ini berkaitan juga dengan rapat pendidikan sampai sekarang, yaitu disiplin positif. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa menerima materi yang itu kemudian diterapkan di kegiatan pembelajaran kemudian kelas. Mohon dukungannya bersedia juga karena ini baru masih 2 bulan masih beberapa bulan lagi pendidikan beliau sampai 4 bulan sampai bulan Desember nanti ya. Dan ditambah lagi kemarin katanya dapat informasi piloting, PPG piloting. Nah itu otomatis double itu hubungan dan berlebihan jasa berlebihan nantinya. Baru 2 kegiatan dan ini bisa melewati dan kemudian berlebihan yang belum terpanggil nanti bulan Oktober katanya ada pemanggilan dari informasi dari Gubernur kemarin di bulan Oktober akan ada pemanggilan lagi karena menyelesaikan yang tahap 1 kemarin dan itu sudah tahapan yang selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat dia dan bisa dijalankan nantinya sehingga kemajuan persoalan dapat terwujud nantinya. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang keempat, penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh CGP Ibu Ida Ismaya SPD. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Ismaya SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Batu-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum mulai masuk ke materi kita, mari kita senyum dulu Bapak Ibu selama 30 detik. Nah, jadi Bapak Ibu senyum dulu. Ya, biar kita tidak Bapak Ibu.
Kemudian kesepakatan pada forum diseminasi ini, nah tadi sudah kita hadir tepat waktu. Nah kemudian saya harap Bapak Ibu berpartisipasi aktif nanti dalam diskusi kita. Kemudian saling menguatkan dan menghargai pendapat rekan, dan juga menjaga kebersihan dan ketertiban di ruangan ini. Kemudian yang terakhir yaitu mohon HP-nya di silent. Tentang budaya positif. Sekiranya budaya positif ini kan tidak asing lagi bagi kita para guru di SMA ini, karena kita sudah melakukan budaya positif itu sehari-hari di sekolah kita. Nah, cuman hari ini saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ulun izin cuma untuk berbagi, menyampaikan materi yang ada di pendidikan guru penggerak, yang mana memang harus melakukan pengibasan kepada rekan-rekan guru di sekolah sendiri. Nah, sebagai seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, hal tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep, ada 6 ya Bapak Ibu. Pertama yaitu konsep disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Terus yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan nanti kita juga akan membahas 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi praktik baiknya di kelas tentang disiplin positif yang Bapak Ibu sudah lakukan di kelas. Mungkin Ibu Tea bisa memberikan contoh berbagi praktik baiknya di kelas tentang disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif, alhamdulillah sudah ulun terapkan di setiap kelas. Dalam setiap ulun masuk pembelajaran itu selalu ulun katakan bahwa di kelas itu harus menggunakan kalimat yang santun, tidak boleh ada kalimat yang kasar, terutama hal-hal yang menjurus ke arah pembelian. Kemudian sebelum pembelajaran biasanya saya juga membiasakan siswa untuk merapikan tempat duduk mereka sebelum memulai pembelajaran, baik itu misalnya pada saat memulai pembelajaran ataupun nanti sesudah pulang sekolah. Kemudian selain itu juga saya menerapkan di dalam kelas pada setiap pembelajaran untuk segala sesuatu siswanya itu tertib dalam mengikuti pembelajaran, terutama saya pembelajaran geografi di kelas. Terima kasih Bu Bida. Ya, terima kasih Bu Tea atas berbagi praktik baiknya tadi di kelas, khususnya dalam pelajaran geografi. Nah, ulun mintakan satu lagi kepada salah satu guru yaitu Bu Elma, mungkin bisa berbagi praktik baiknya di kelas tentang disiplin positif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk saya untuk mata pelajaran sejarah biasanya disiplin positif yang saya terapkan pertama sebelum memulai pelajaran itu kebiasaan berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Jadi untuk penanaman karakter siswa supaya bisa istilahnya terbiasa dalam kehidupan sehari-hari sebelum mulai segala sesuatu kegiatannya itu dengan berdoa. Kemudian disiplin positif lainnya adalah datang tepat waktu. Artinya sebelum pelajaran dimulai
siswa sudah siap untuk belajar. Nah, ya demikian tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Elma tadi atas berbagi praktik baiknya di kelas. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi ternyata disiplin positif tadi lebih ke arah mendisiplinkan diri yang dalam mengontrol diri dan dalam melakukan segala tindakan bagi murid. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman, tetapi dari kesadaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya materi motivasi perilaku manusia. Adakah Bapak Ibu yang mengetahui tentang motivasi perilaku manusia? Ya, Bu Mila. Oke. Kalau menurut saya dari ini ya dari keseharian karena kita berada di dalam lingkungan sekolah, yang saya mengamati itu ada beberapa perilaku yang berdasar dari siswa ya, motivasinya. Jadi yang pertama adanya ini pemikiran mereka yaitu untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama, jadi motivasinya dan melakukan sesuatu gimana caranya supaya saya tidak terkena hukuman. Nah, terus yang kedua, terkadang di sebagian siswa juga itu karena mereka ingin mendapatkan imbalan. Nah, imbalan atau penghargaan. Misalkan kayak gini, kalau saya mengerjakan ini, saya akan diberikan nilai yang bagus dari guru saya, atau minimal saya akan mendapatkan ujian dari guru saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi adanya ini motivasi untuk menghargai diri mereka sendiri ya, jadi dengan nilai-nilai yang mereka anut. Kalau itu yang menurut saya misalnya. Terima kasih Bu Mila atas jawaban dari motivasi perilaku yang sudah Ibu ketahui. Sungguh luar biasa sudah pemahaman dari Ibu. Ya, jadi ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3 tadi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi itu motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi biasanya yang anak-anak lakukan itu berupa mereka membantu guru, nah, tetapi ingin mendapatkan imbalan, misalnya mau nilai tinggi kah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya materi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas biasanya guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi tadi bukan dari guru yang membuat keyakinan kelas itu, tetapi dari kesepakatan guru dan siswa atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa ya pernyataan-pernyataan umum atau universal yang mana mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, biasanya keyakinan sekolah ini juga dilarang kita menggunakan kata-kata negatif. Nah, jadi harus positif kata-katanya. Nah, mungkin untuk keyakinan sekolah atau kelas ini, Ulun bisa meminta kepada salah satu guru untuk berbagi praktik baiknya bagaimana cara ibu menerapkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, baik ibu ketika menjadi wali kelas atau ketika ibu menjadi guru mata pelajaran. Mungkin kepada Ibu Rahmina bisa berbagi praktik baiknya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sedikit berbagi bagaimana cara penerapan keyakinan atau kesepakatan kelas, baik itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Kebetulan di sini saya mengasuh mata pelajaran matematika. Memang dari dulu sudah kita terapkan kesepakatan kelas
kalau sebagai wali kelas mungkin lebih ke bagaimana agar kelas itu tetap berjalan dengan aman, lancar, dan menyenangkan buat siswa di dalam kelasnya. Kalau untuk pada saat mata pelajaran, saya biasanya menerapkan tentang kedisiplinan, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat ada sanksinya. Kemudian kalau mau belajar kita berdoa dulu, dan beberapa hal yang lain lagi ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran di awal semester itu biasanya memang kita sepakati bersama. Jadi saya sebagai guru ya tidak asal memberikan hukuman ataupun sanksi ya, karena sanksi yang kita berikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati di dalam kelas. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih kepada Bu Rahmina atas berbagi praktik baiknya ketika menerapkan keyakinan sekolah. Nah, jadi dari keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini diterapkan atau biasanya disebut kontrak belajar, itu biasanya kita lakukan di awal semester atau sebelum pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke belajar, nah, itu sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas bersama siswa. Ini contoh keyakinan sekolah atau kelas yang dipajang atau setelah didiskusikan dengan siswa, itu sebagai contoh. Nah, kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Mangga dahulu. Minum es Bu, es bergerak dulu, bergerak dulu. Bisa mengambil posisinya, nah yang di depan bisa maju, yang di belakang bisa mundur. Yang bergerak dulu, MC atau instruktur. Silakan MC. Oke, lanjut. MC ya kan, kalau
Ya, sudah mengantuk Bu. Kemudian kita lanjutkan lagi Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum mulai kebutuhan dasar manusia itu apa aja yang dia ketahui Bapak Ibu? Ya, Bu Desi lah, Pak Hairul lah, Pak Hairul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sulawati dari Pelehari. Untuk kebutuhan dasar manusia itu menurut teori hierarki Maslow itu ada 5. Jadi yang pertama adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Contohnya adalah pengembangan diri atau pemenuhan ideologi. Yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan. Contohnya pencapaian karir, status, reputasi, dan lain-lain. Yang ketiga kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang atau kebutuhan sosial. Itu adalah contohnya afeksi, keluarga, perasaan atau reaksi emosional terhadap objek tertentu. Yang keempat adalah kebutuhan akan kenyamanan atau rasa aman. Yang kelima kebutuhan fisiologis, contohnya sandang, pangan, papan, tidur, istirahat, rekreasi. Nah gitu, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi atas jawaban tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu tadi ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kalau untuk bertahan hidup dengan cara apa Bapak Ibu? Ya, dengan makan, minum. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu salah satunya kasih sayang dan rasa diterima. Ada apa yang kurang kasih sayang? Ya, jadi wajar ya Bapak Ibu, kita itu sebagai manusia tadi, apalagi perempuan itu sukanya diberi kasih sayang. Si duit apa lagi? Jadi kalau pinjam itu memberinya pinjam banyak, nah biar lebih disayang. Jadi ada apa disayang? Kemudian rasa diterima. Nah, kebutuhan rasa diterima, misalnya diterima di komunitas, nah rasa diterima di keluarga. Jadi selanjutnya itu ada penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia penguasaan. Itu contohnya seperti apa Bapak Ibu? Merasa memiliki, merasa menguasai. Nah, dalam segi hal, kalau dikaitkan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru, kira-kira apa? Iya, menguasai kelas, menguasai materi. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga kebebasan. Nah, jadi sebagai manusia itu wajar kalau kita ingin bebas, tidak ada tekanan, ya bebas mengekspresikan diri, nah, tetapi masih dalam batasan yang wajar. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu juga untuk kesenangan, nah, bersenang-senang, berkreasi, rekreasi ya, rekreasi. Ya. Nah, kalau Bu Yenti senangnya shopping. Kalau Bu Amel senangnya makan-makan. Makan kendaraan baru. Ya, senang bisa membeli kendaraan baru. Ya. Lalu sedangkan terakhir. Ya, Pak Ramadi katanya kesenangannya apa Pak? Kalau menaktir kawan Pak bagus aja. Nah, tapi kalau dia kesenangannya ingin menambah istri lagi Pak, mulai kesenangan Pak. Nah, selanjutnya itu tentang posisi kontrol restitusi seorang guru.
Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Nah, di mana guru sebagai pemukul, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, terus yang ketiga guru bisa menjadi sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, dan juga guru sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol guru ini, saya minta praktik baiknya berbagi untuk Bu Amel ya, mungkin dari 5 posisi kontrol guru ini mana yang sering diterapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pinda memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktek baik mengenai kontrol guru di kelas. Kalau yang saya lakukan itu ada 3. Ada 3 yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu membuat merasa bersalah, kemudian teman dan pemantau. Biasanya itu tergantung dari keadaan kelas atau bagaimana masalah yang dilakukan oleh para murid. Misalnya membuat merasa bersalah, ini biasanya saya lakukan ketika perilaku siswa tersebut sudah sangat keterlaluan. Jadi biasanya itu melalui kata-kata saya berikan kepada siswa agar dia merasa bersalah akan perbuatannya. Maksud saya itu adalah agar dia itu ya tadi selain merasa bersalah dan juga sadar bahwa ini perbuatan itu salah. Misalnya seperti sore kemarin itu ketika saya pembelajaran belum saya tutup, ternyata sudah ada yang masang tas. Ya, padahal sudah saya sampaikan di awal, nanti setelah Ibu menjelaskan kita berdoa. Sudah disampaikan seperti itu. Ternyata belum selesai saya menjelaskan sudah ada yang masang-masang tas. Jadi saya ketika dia memasang tas, beberapa siswa memasang tas, itu saya lihat. Saya lihat dengan tatapan tajam. Ya, itu kan supaya merasa bersalah. Artinya salah dia memasang tas itu tidak menghormati guru. Setelah saya menatap dengan tatapan tajam, memang saya sering seperti itu. Saya jarang sekali bermamai lah bahasa Banjarnya tuh. Saya lebih kepada tatapan tajam atau lebih ke kata-kata. Jadi misalnya tadi setelah saya menatap siswa yang bersalah tadi, kemudian saya bertanya, apakah benar yang kamu lakukan dengan memasang tas tersebut? Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap ibu? Yang seperti itulah, artinya supaya dia merasa bersalah tuh. Nah kemudian kalau misalnya sebagai teman itu biasanya ketika bersih-bersih, biasanya saya juga akan ikut bersih-bersih. Artinya tuh seperti sederajat lah. Saya bersih-bersih, mereka juga bersih-bersih. Jadi akhirnya mereka mencontoh secara langsung lah. Nah kemudian pemantau juga pernah saya lakukan. Itu baru akhir-akhir inilah. Kalau yang biasanya itu saya hanya 2 itu, membuat merasa bersalah dan juga teman. Kalau pemantau itu saya lakukan setelah saya banyak membaca atau ikut webinar akhir-akhir ini. Jadi ternyata guru itu seharusnya jadi yang seperti ini, baru ada peningkatan. Jadi yang terakhir itu yang pemantau yang saya lakukan. Kalau pemantau ini kan ya tadi ada membuat kesepakatan kelas, tapi kesepakatan kelasnya itu saya sendiri yang buat. Siswa itu harus mengikuti kesepakatan kelas. Artinya kan itu pemantauan, ada perbuatan, ada konsekuensi. Nah, jadi yang saya lakukan itu baru sampai situ, membuat merasa bersalah teman dan pemantau. Jadi ketika siswa merasa membuat kesalahan, misalnya telat masuk, kemudian kata saya dari yang kesepakatan kelas yang pernah kita buat, maka mereka harus misalnya di depan kelas dulu membaca ayat pendek. Ya, itu demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya untuk Ibu Amel pemahamannya tentang atau penerapan dari posisi kontrol restitusi seorang guru. Nah, mungkin untuk lebih memperkuat lagi tentang posisi kontrol guru, saya mintakan kepada Ibu Yeti untuk berbagi praktik baiknya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau di posisi kontrol sebagai guru itu sama dengan Bu Amel, ya 3 yang biasanya saya lakukan. Yang pertama sebagai guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai teman, dan satu lagi itu guru sebagai manajer. Kenapa jadi saya guru sebagai penghukum? Ketika di dalam pembelajaran terkadang kan tidak semua peserta didik itu memperhatikan, atau kalau misalkan ada diskusi terkadang ada beberapa peserta didik dia asik sendiri dengan temannya ngobrol. Nah, guru sebagai penghukum di sini saya biasanya memberikan hukuman bukan berupa hukuman fisik ya, tetapi pembelajaran. Ketika mereka berbicara waktu melaksanakan diskusi, saya suruh mereka yang berbicara tadi melakukan diskusi pertama kalinya. Jadi mereka akan merasa kalau itu adalah, menurut saya itu adalah hukuman bagi mereka apabila mereka berbicara ketika pembelajaran berlangsung atau diskusi berlangsung. Kemudian guru sebagai teman, posisi kontrolnya, kalau yang saya lakukan di kelas itu terkadang dalam satu kelas itu ada anak-anak yang lumayan unik. Nah, lumayan unik, terkadang anak itu bisa tidak memiliki teman. Nah, sebagai guru saya itu biasanya memposisikan kontrol saya itu dengan berbicara, kemudian saya bawa keluar kelas, saya tanyakan kenapa jadi sampai tidak ada teman di dalam kelas itu. Ya berbicara dari hati ke hati lah. Jadi kan sejenis kayak curhat siswanya itu. Jadi nanti sebagai teman pas di dalam kelas saya akan memberikan pengertian kepada kawan-kawan yang lain atau peserta didik yang lain. Kalau yang namanya di dalam kelas itu harus sama-sama, yaitu tidak ada pembeda antara yang pintar atau yang yang kaya atau yang cantik, itu tidak ada perbedaannya, semuanya itu sama. Nah, itu saya memposisikan sebagai teman. Kalau sebagai manajer itu saya biasanya ya kayak membuat kesepakatan kelas. Artinya kan membuat kesepakatan yang dari siswanya kemudian disepakati bersama-sama supaya menjalankannya itu dengan ikhlas dan juga bertanggung jawab. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Yenti tadi yang sudah berbagi praktik baiknya mengenai posisi kontrol beliau sebagai seorang guru. Jadi dari kelima posisi kontrol guru tadi, ternyata Bapak Ibu yang paling baik yang digunakan itu adalah seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Di mana sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid dan juga mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian selain itu posisi manajer juga mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Nah, hal itu berkaitan dengan materi dari segitiga restitusi. Nah, sebelumnya adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui tentang segitiga restitusi? Mungkin Pak Bin Hasani ya bisa berbagi praktik baik dengan segitiga restitusi yang sudah beliau terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu ya. Yang namanya
permasalahan anak ini memang banyak ya, cuma terkadang memang bagaimana kita mengatasi permasalahan itu dengan bijak. Jadi ada proses kontrol tadi sebagai manajer yang diinginkan ya. Jadi guru ini mengarahkan anak bagaimana anak memecahkan masalah yang dibuatnya sendiri dengan solusi yang juga dia temukan sendiri. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama ini menstabilkan koreksi tugas ini. Ada 1 orang yang tidak mengumpulkan. Nah, siapa yang tidak mengumpulkan tugas hari ini angkat tangan. Saya, Bu. Kamu tidak mengerjakan tugas hari ini. Nah, nanti habis istirahat kamu temui ibu di kantor. Ya, terima kasih. Siti tahu ibu panggil ke sini karena apa? Lupa mengerjakan PR. Itu keyakinan kelas kita yang ke-8 kamu langgar? Ke-5. Kenapa jadi sampai kamu lupa mengerjakan tugas hari ini? Karena saya nggak paham sama materinya, jadi saya biarkan. Tidak paham dengan materi tugas, jadi kamu biarkan saja tugasnya. Nah, jadi solusinya apa? Bertanya kepada guru agar bisa memahami materinya. Jadi solusi dari kamu bertanya nanti kepada guru untuk lebih memahami apa itu tugasnya. Nah, jadi bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya, supaya tidak ketinggalan tugasnya. Nah, jadi lain kali kamu berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, jadi kamu sudah tadi tahu alasannya kenapa kamu dipanggil. Kemudian kamu sudah berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Ya, jadi jangan diulangi lagi ya. Ya sudah, kembali ke kelas Siti. Karena perkataan negatif, akhirnya anak itu malah lebih merasa kena hukuman, merasa dipersalahkan akhirnya. Nah, maka menstabilkan identitas perlu kita lakukan. Jadi sebenarnya apa yang anak itu perbuat juga tentunya bisa juga dilakukan oleh orang lain dan juga kita sebagai pengajar. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu maksudnya kita menanyakan kepada anak tentang kesalahannya, ya. Bagaimana memecahkan masalahnya, kemudian menanyakan keyakinannya bagaimana cara mengatasi kesalahan itu. Misalnya ketika terlambat datang, alasan kamu terlambat ini apa? Nah, kemudian untuk menanggulangi keterlambatannya apa yang kamu lakukan? Nah, akhirnya anak ini bisa memutuskan, bisa mengatasi masalahnya dengan pengutaraan yang dilakukan dengan guru tadi. Nah, pada akhirnya kesalahan itu mungkin tidak akan terulang lagi. Nah, jadi intinya di sini ketika kita bermasalah dengan anak atau anak itu bukan kita bermasalah, maksudnya anak itu melakukan kesalahan, maka cobalah untuk mengarahkan anak itu sendiri untuk mengatasi masalah yang dihadapinya terkait dengan mungkin keterlambatan atau apapun itu. Nah, itu mungkin jawaban ulun seperti itu. Oke, terima kasih Pak Firhasani yang sudah berbagi praktik baiknya dengan sudah menerapkan segitiga restitusi yang ada di sekolah ini. Nah, karena beliau adalah senior saya PGP ya, jadi beliau sudah menerapkan. Jadi untuk berbagi dengan kawan-kawan, apa itu segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi tadi merupakan konsep yang sangat penting dalam implementasi pendekatan di bidang pendidikan. Nah, yaitu tujuannya anak tidak diberi sanksi atau hukuman, tetapi diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi yang mana tadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu, kemudian baru melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar, dan mereka juga yang memberikan solusi dari permasalahan mereka. Nah, jadi untuk materi hari ini itu sudah habis atau sudah selesai. Nah, jadi dengan adanya budaya
budaya positif di sekolah kita tadi yang sudah ada. Nah, mari kita tingkatkan budaya positif di SMA Negeri 1 Bati-Bati agar maju terus semangat emas kita. Oke, jadi refleksi dari hari ini tadi tentang menguatkan lagi budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Bati-Bati dan kita tingkatkan lagi untuk kemajuan sekolah kita. Nah, jadi akhir kata mengucapkan terima kasih. Nah, jadilah guru yang selalu bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sekaligus refleksi yang sudah disampaikan oleh CGP Bu Fida Ismaya SPD, dan kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Untuk membacakan doa, Bu, saya mintakan kepada Pak Rahmati. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan yang lainnya menyusul dengan ibadah dari Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa majdah ya rabbana rabbana اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى آله اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغيب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا وعافنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب وأبواب السلامة. اللهم اعطنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili pemateri kita pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada terdapat kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang menyenangkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, nanti setelah sholat